bonus of demografi akan landed di Indonesia. Anda semua itu adalah yang akan memimpin Indonesia. Sangat menambah wawasan. Mentox keren dan seru. Berbenefit banget untuk anak muda. Kalau kamu? Berwawasan banget sih. Mantap Mentox. Mindtalks cocok untuk arsitektur muda. Ini hebatnya, no drop, anti panas. Selain anti panas dan anti bocor, juga anti rembes. stop bocor dari tetangga. No drop, anti panas. No panas-panas. No bocor-bocor. Percaya Avian Brand. Selama beberapa jam ke depan, Mind Talks akan mengisi ruang dengar dan ruang visual Anda. Let's show begin. Percaya Avian Brands. Kalau dari sisi developer ya, kan kalau di sisi developer tuh lebih ke cost efficiency dan lain-lain. Itu kalau dari sisi developer duduk di mana sih gitu? Maksudnya menanggapi isu lingkungan itu apakah tetap menekankan di cost efisien dan peningkatan margin dalam tanda kutip atau tetap ikut berpartisipasi untuk menekan atau memulai langkah untuk menciptakan green building atau sustainability building. Terima kasih. Salah satunya kalau bicara regulasi atau apa, ini kita harus mempertahankan konsep kita. Akhirnya baliknya lagi kesulitan kita untuk keluar izin. Sekarang Gen Z itu mindsetnya adalah sustainability lingkungan. Mereka ingin hidup, ingin alam lebih baik lagi, bumi lebih baik lagi. Dan itu pemilihan-pemilihan brand terkenal itu mereka melihat itu misalnya ya ada alat kosmetik dibandingkan kosmetik yang murah tapi mereka nggak peduli dengan lingkungan tapi kosmetik yang bernilai tapi mempengaruhi dia lebih aware. Nah itu ada value add yang sebenarnya bisa digunakan oleh developer, dia bisa memonetize dengan mendapatkan keuntungan. Dan itu memang sudah lumrah, bukan hanya developer, merek brand pakaian sudah melakukan itu, brand-brand produk sudah melakukan itu. Developer betul berkonsentrasi kepada profit margin ya, betul ya, Kang? Betul. Tapi barusan Kang Ian bilang margin itu ada beberapa hal kita menjual produk. Ada yang dijual produk apa adanya, dengan harga juga tentunya standar pemerintah. Nah yang Kang Yani bilang kita punya segmen lain walaupun kecil segmennya tapi ada customer yang ingin membeli dengan kepedulian tentang yang ditanya tadi tuh tentang eco green apa-apa tuh ada tuh pasarnya ada. Harus peduli sama eco green ini. Berkreasilah dengan grow green itu. Jangan mikir yang ramah temeh ya. Nih tambahin, lu sekarang kalau buang sampah di sembarangan malu nggak? Malu ya? Malu ya. Itu akhirnya menjadi gaya hidup gitu kan. Menurut saya kalau dia nggak awareness dia akan malu sebagai arsitek. Arsitek kelas atas itu harus paham yang begini-beginian ini. Mainannya begini-beginian. Jangan berdebat masalah murah itu udah nggak main, nggak level kita itu. Kalau udah high end udah nggak bicara duit. Mereka udah bicara siapa yang pakai. Mereka udah bicara ini produk harganya berapa. Ingat semakin mahal harga kita itu semakin dipercaya. Ya, jadi di Sarinah ya namanya di pertama kali McD itu muncul di Sarinah. Ketika selesai makan kita angkat piring sendiri kita buang sendiri ke tempatnya. Saat itu ya bertahun-tahun mungkin 2-3 tahun 4 tahun 5 tahun itu bertahan. Akhirnya hilang. Baru sekarang nih 2022 saya lihat ya kembali. Nah itulah Indonesia kadang-kadang. Kalau nggak diterusin ya nggak Nah tapi saat itu waktu kita buang ya, waktu kita ngebuang tuh gaya. Kalau kita ke McD nggak buang tuh nggak gaya loh. Yeah. Kampungan, wah orang deso datang ke McD nggak buang tuh deso. Jadi tren positif itu jadi budaya baru. Ya. Oh, ya. Kamu tahu nggak kalau sinar matahari menghantam bumi kita ribuan jam per tahun? Ini efeknya ke tanah dan ini efeknya ke cat tembok rumahmu. Hanya satu cat yang bisa menahan sinar matahari 15 tahun. SunGuard All-in-One.
Dengan teknologi UV Shield Pro menolak 90% sinar UV matahari. SunGuard All-in-One dengan puluhan ribu warna pilihan. SunGuard All-in-One, warna tetap cerah 15 tahun. Percaya Avian Brands. Kita juga sadar ya bahwa sekarang itu orang sudah melek sih sebenarnya. Makanya kita juga buat produk yang menurunkan suhu, ada green labelnya, antibakterial, antivirus pada saat corona kita punya juga. Kalau fungsi utama kan pasti ya cuman ngelihat saya mau cat dekoratif ya udah saya pilih cat, ada warna selesai. Tapi kalau sekarang ini orang sudah mulai nyari fitur nggak berbau, antibakterial, antivirus, bahkan fungsi-fungsi yang di luar nalar lagi ya kayak glow in the dark itu ada ternyata. Artinya di situ sampai dengan perlindungan terhadap konsumen itu masuk ke dalam spek yang harus dipertimbangkan oleh arsitek, developer gitu ya. Kalau dibuang ke selokan itu go green nggak tuh? Oke, di kita selalu ada petunjuk untuk disposal produk setelah digunakan. Pasti ada di produknya dicetak. Cuman kembali lagi kan masyarakat Indonesia ini kan nggak suka membaca ya. Jadi tetap ada kan itu memang standar juga ya. Boleh disampaikan pesannya supaya ketika Anda memakai produk Avian harus Anda catat ini. Jadi kalau untuk cat emulsion atau water base biasanya dia itu kemasannya plastik. Kemasannya itu pada umumnya plastik. Water base ini dia akan pada saat menguap dia hanya akan menyisakan kapurnya. Nah kapur itu sudah senyawa yang bisa diurai sama tanah. Nah jadi harusnya kalau misalnya mau dispose, misalnya udah selesai pakai dan nggak akan ada retouch lagi atau apa, harusnya dibuka dulu biar dia oksidasi dulu. Tersisa material yang padatnya yaitu kapurnya. Jadi kayak akriliknya sudah hilang, waternya udah kering, sisa kapurnya sama pigmen paling. Berarti ini Avian water base dong? Untuk yang emulsion nih Pak, kita emulsion dulu. Kalau untuk solvent base sama, dia justru malah pada saat kering dia udah lebih mudah untuk dibuang sebenarnya. Karena biasanya petunjuknya itu memang harus diremukkan bersama dengan kalengnya, terus itu masuk kategori limbah B3 memang tetap. Karena dia solvent. Makanya petunjuk penggunanya juga biasanya tidak dibolehkan dibuang di tempat sampah yang umum. Nggak boleh. Ya intinya intinya semua ada aturannya lah ya. Sekarang kan kalau dilihat dari kacamata bisnis gitu ya, developer segala macam gitu. Sebetulnya untuk bidang arsitek tuh kayaknya udah gak terlalu difikirkan bahwa desainnya harus bagus gitu. Kan selalu yang kalau dilihat dari sisi bisnis tuh yang penting bangunan ini bisa balik modal, bisa BEP gitu ya dengan cepat. Nah kira-kira menurut bapak-bapak sekalian dalam sudut pandang bisnis kita tuh sebagai calon-calon mahasiswa, sebagai calon-calon arsitek gitu ya, memposisikannya tuh seperti apa gitu. Kalau misalnya kita punya idealisme, kita pengen tetap jadi arsitek gitu. Nah biar dari sudut pandang bisnis tuh kita tetap terpakai gitu ya, secara idealis itu seperti apa kalau pada akhirnya nanti dipakai arsitek ini gitu, tetap ada optimasi budget di dalamnya gitu, kita buat desain. Jadi memang ini developer itu sangat membutuhkan arsitek. Jadi maksudnya di sini memang saya dari awal waktu saya buka tadi itu, kalau mau menjadi arsitek jadilah profesional kayak gitu. Jadi arsitek itu juga desain itu juga sangat pengaruh karena ini yang bisa membedakan. Ini salah satu strategi pemasaran juga masuk ke dalam gimmick. Jadi arsitek itu juga mempunyai tanggung jawab desain. Desain yang bagus seperti apa? Desain yang hemat seperti apa? Jadi hemat itu belum tentu desainnya harus jelek. Akhirnya kalau misalnya dilemparkan kepada developer konsep yang bisa menjual ini pasti kita tangkap kayak gitu. Arsitek itu yang perlu diketahui oleh arsitek itu kalau bagus itu kan relatif. Bagus menurut saya belum tentu bagus menurut bapak-bapak yang ada di sini karena pengalaman arsitektural kita itu beda-beda. Dan kalau kita mau ngejar itu kita stres. Tapi sebenarnya hanya cukup satu desain yang unik. Apa sih desain yang unik itu? Desain yang sangat berbeda dengan bangunan yang lain. Terus kedua, desain yang bagus adalah desain yang sangat memahami kebutuhan penggunanya. Kalau kita makanya saya dari tadi bilang kita harus mengetahui apa hobinya,
Yang pengguna nih, misalnya mau hotel, marketnya seperti apa, kan visibility tadi ada. Bahkan sampai warna. Kalau kita menciptakan suatu gedung yang sudah sesuai dengan pengguna, kira-kira bisa dijual nggak? Kata Pak Andri, bisa dijual. Uang gedungnya gue banget, ya gue akan beli. Misalnya rumah ya, oh saya banget nih, saya akan beli. Tiap karya tuh untuk bisa kena di benak orang itu harus beda. Terus kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Dalam arti kata misalnya kalau kita ngomong di arsitektur, desainnya udah unik, oke. Terus kemudian udah jadi solusi karena desainnya itu sudah memenuhi kebutuhannya. Terus kemudian tapi desainnya ini saking uniknya itu jadi lahan bocor, lahan apa segala macam karena bentuk strukturnya sangat unik. Nah, harus bisa juga nyari untuk pertanggungjawabannya apa? Harus paham. Kira-kira kalau desain saya seperti ini nanti saya harus pakai materialnya apa? Untuk betonnya kekuatannya harus paham. Jadi nggak cukup bisa gambar aja ya kalau saya rasa. Artinya Ya. sebetulnya semakin kesini seorang desainer, arsitek itu dituntut untuk berpikir semakin cerdas. Betul. Mendesain bagus, oke, bagus relatif. Tapi intinya ya sudah pasti harus up to date dan unik. Itu nggak perlu diomongin lagi. Cuma tinggal Wajib masalah, betul. Lu memperhatikan ekosistemnya, environment, go green, karbon dan lain-lain, bagaimana kontribusinya, waste-nya. Tapi agak tersinggung saya. Kok 2 jam ikut ngomong kok udah ngomong-ngomong arsitek. Bahaya nih. Kemudian mau ikut nambah? Oh enggak, siap dia. Oke, saya kan berangkat dari praktisi ya. Jadi ke sini tuh sebenarnya sharing ilmu. Jadi buat adik-adik di sini. Jadi sebetulnya kekuatan arsitek tadi sudah disampaikan oleh semua yang ada di sini lah. Satu, gimana tadi unik udah jelas itu desainnya ya segala macam itu dari konsep. Tapi kekuatan kita adalah mengikuti tren teknologi yang sekarang, terutama ke material. Seperti tadi kan ada kebocoran dan lain sebagainya. Nah kita itu sebenarnya apa sih, semua udah pakai pegang gadget ya. Bisa, dulu mah zaman kita susah ya pakainya. Kita harus beli buku ya. Satu buku itu 250.000. Sekarang mah udah semua tinggal ngelihat aja Pinterest dan lain sebagainya. Itu di situ yang namanya detail desain segalanya udah ada. Tapi teknologi bahan juga harus paham. Itu supaya kita jangan jadi kelas nih arsitek tuh sekarang banyak sekali ya di Indonesia. Jadi apa ya istilahnya kayak Pak Kang Indra ini sering nih sharing itu level-level universitas arsitek yang di Indonesia. Aku cinta cat dinding Super Silk Anti Noda. Melindungi dinding dari semua jenis noda. Sekali bilas, langsung bersih. Cat dinding Super Silk Anti Noda, silky smooth teknologinya, bikin noda nggak mudah nempel. Dengan puluhan ribu pilihan warna. Sekali bilas, langsung bersih. Aku cinta cat dinding Super Silk Anti Noda. Percaya Alfian Brands. Ada yang mau nambahin nggak? Ada yang punya ide malah nggak? Ya. Ayo, kita gila-gilaan malam ini. Supaya ada yang punya ide nggak lo? Sebenarnya ada satu lagi sih sebenarnya yang harus dimiliki oleh arsitek itu teknik komunikasi. Sepintar-pintarnya kalian tapi tidak bisa mengungkapkan isi kepala, ide. Itu nggak akan berarti apa-apa. Pernah kepikir nggak? Arsitek itu bukan dapat DP, tapi dibangun rumahnya. Sepakat gak kalau kita harus mulai ini hari kita berpikir karyanya yang dibangun, DP-nya gak penting. Kalau saya berpikir kenapa gak penting, ketika karya saya terbangun, itu bisa menghasilkan berkali-kali proyek. Tapi ketika karya kita tidak dibangun gara-gara DP, kapan kita mau bisa pamer sama orang, itu karya saya. Tadi bilang makanya, Kang Ian bilang, public speaking penting. Nah kita mesti cari nih dari mana lagi peluang berikutnya. Ya gitu kalau dari saya coba. Misalnya kita berbicara mixed use kayak itu. Saat ini dengan ekonomi saat ini boleh dicek keseluruhan kayak gitu. Berhenti semua proyek. Jadi yang ada saat ini adalah kalau bisa dibilang itu hanya mengotak-atik bangunan yang sudah ada di upgrade gitu. Atau misalnya ganti konsep. Nah itu alhamdulillah ya kita sekarang dapat masukan-masukan banyak dari Kang Ian. Ini menurut saya sebagai developer nanti saya juga punya teman-teman banyak di Ray Jabar.
Yang dibidik itu adalah pasangan-pasangan muda gitu. 2,5 lebar 2,5 meter sampai 3 meter. Ke belakang 10 sampai 12 meter itu. Mereka bikin 2 lantai. Di depan yang tadinya harus ada ada parkir mobil atau apa dihilangkan. Cuma 1 kamar aja. 1 kamar ada ruang kosong itu. Ini yang kalau di bawah blong untuk tempat usaha. Sekarang kan usahanya macam-macam nih, ada bisnis online apa semua itu bisnis. Jadi akhirnya mereka tetap harus berjalan. Jadi disebut solusi. Ini harus tetap berjalan, dapur harus tetap ngebul gitu. Ada solusi. Nah, itu salah satu solusi. Saya rasa. Sebenarnya yang penting kita sekarang lulusan arsitek setiap tahun itu di ITNAS saja 150 orang, betul ya? Di Bandung ada berapa? Kampus, taruhlah 1.500 orang. Ya, satu angkatan. Terus setelah kalian lulus, itu ada banyak angkatan-angkatan di atas yang mencari pekerjaan juga. Orang yang mengaku sebagai arsitek, itu baru 5 tahun kita hitung. Belum bersaing dengan Om Keng, belum yang top-top semuanya. Bisa hidup enggak? Nah, sebenarnya saya mau kasih satu bahan pemikiran yang tadi kan, biar di rumah kebayang-bayang. Sebenarnya kita nggak perlu khawatir, mau 10.000, 20.000, 30.000, nggak peduli. Satu aja, rumusnya, bagaimana kita bisa mempersonal branding kita nih. Personal branding, itu yang kalian harus bangun dari sekarang. Bagaimana itu personal branding? Jadi kan banyak nih, kita jualan 5.000, tapi ada yang jualan jutaan cuma di kertas tisu. Dia bisa ceritain ke temannya, gue baru ketemu arsitek itu, rumah gue dibangun loh. Bangga. Harga sebuah pride itu priceless. Apapun masalah bangunannya, ingat Avian itu aja, Pak. Apapun masalah bangunannya, ingat Avian Brands.